Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan kembali menceritakan sebuah film di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik tapi sadis di dalam sebuah pertempuran Athena melawan Persia. So yang belum akil balik, please close the channel and this is video. Cerita yang diawali dengan 300 pasukan Sparta yang tewas di tangan pasukan Persia. Lalu datanglah seorang God King yang bernama Xerxes yang tanpa basa-basi lagi langsung memenggal kepala Raja Sparta, yaitu King Leonidas. Dan film pun dimulai. Scene pun berpindah di mana Queen Gorgo menceritakan tentang perjuangan suaminya King Leonidas. Dan Queen Gorgo menceritakan jika 10 tahun sebelum kejadian itu Raja Darius memporak-porandakan Yunani. Dan terjadilah pertempuran yang bernama Pertempuran Marathon yang dipimpin oleh Themistokles. Dan di saat pertempuran ini, Themistokles melihat kesempatan untuk membunuh Raja Darius. Dan tanpa pikir panjang lagi, Themistokles pun menghantam Raja Darius dengan busur panahnya sampai sekarang. Dan dengan kejadian itu, Themistokles pun sadar jika ia akan menghadapi masalah besar. Singkat cerita, King Darius dibawa ke kerajaan. Dan seluruh abdi kerajaan pun dipanggil, termasuk ratu perang yang cantik dan sadis, yaitu Artemisia. Artemisia yang datang melihat King Darius sedang sekarat, ia mencari cara untuk membangkitkan semangat perang bangsa Persia. Dan di saat King Darius sedang ngobrol sama anaknya si Xerxes, King Darius berkata, jika anaknya jangan mengulangi kesalahan ayahnya yang menyerang Yunani yang dilindungi oleh dewa. Tapi secara mengejutkan, Artemisia dengan santuinya mencabut anak panah yang tertancap di jantung King Darius. Dan hal itu pun membuat King Darius game over seketika. Dengan kejadian ini membuat Xerxes tertekan. Dan disinilah Artemisia mulai memanipulasi si bocah lugu itu. Dengan bisikan dendam, akhirnya Artemisia membiarkan Xerxes yang berjalan di padang pasir. Xerxes yang hampa akhirnya menemukan sebuah gua pertapa di mana para penyihir jahat sudah kumpul nungguin dia. Dan dengan ramuan kuno khas Cimmeria, akhirnya Xerxes menceburkan diri ke dalam sebuah kolam yang berwarna emas dan menyerahkan dirinya pada kekuatan jahat. Dan tak lama kemudian, Xerxes yang bocil berubah menjadi God King Xerxes yang kejam dan haus kemenangan. Dan sementara itu, di istana kerajaan, Artemisia membunuh semua orang-orang kepercayaan King Darius. Hal ini dilakukan untuk memuluskan manipulasinya kepada Xerxes. Dan Xerxes pun kembali ke istananya dengan tampilan yang berbeda. Dia berjalan ke arah rakyatnya, dan sementara itu Artemisia yang melihat Xerxes sudah berubah dan ia pun merasa berhasil telah memanipulasi si Xerxes itu. Xerxes pun berpidato di depan rakyatnya yang menyerukan untuk berperang dan menghabisi bangsa Yunani. Dan di sisi lain, di Yunani sendiri terjadi keributan sesama anggota dewan. Para dewan ini pun mempermasalahkan tentang pemberitahuan bangsa Persia yang akan menyerang Yunani. Singkat cerita, Themistokles pun meminta kepada seluruh bangsa Yunani untuk bersatu. Bangsa Argos, Korin, Megara, Athena untuk bersatu sebagai satu bangsa untuk melawan Persia. Dan anggota dewan pun setuju dengan ide Themistokles itu. Dan akhirnya Themistokles pun pergi ke bangsa Sparta untuk meminta bantuan. Dan di sisi lain, Xerxes dan Artemisia sedang melakukan perencanaan untuk menyerang Yunani dan Sparta. Mereka mengarahkan semua armada yang mereka miliki. Dan sementara itu, Themistokles dan beberapa temannya datang ke bangsa Sparta. Sesampainya di sana, mereka dilihatkan dengan pemandangan yang lebih mirip WWF. Itu adalah cara bangsa Sparta berlatih bertempur. Lalu tak lama kemudian datang Queen Gorgo yang bertanya pada Themistokles tentang kedatangannya. Dan Themistokles pun menjawab, ia akan menemui Raja Sparta King Leonidas untuk mengajaknya bergabung bertempur melawan pasukan Persia. Dan Queen Gorgo pun menjawab jika Themistokles terlambat karena King Leonidas sedang pergi dan akan mengarahkan pasukannya untuk melawan si God King Xerxes itu. Dengan hal itu pun Themistokles pergi meninggalkan Sparta dengan tanpa hasil. Dan scene pun berpindah di perairan Laut Yunani
di mana Ratu Cantik Artemisia sedang murka karena ada pemberontak di kapalnya. Si pemberontak itu pun mengatakan kepada pasukan Persia, jika kalian dipimpin oleh seorang yang berdarah Yunani. Karena pada masa kecilnya, Artemisia adalah seorang Yunani yang menjadi korban kekerasan perang. Seluruh keluarganya mati dibunuh, hingga Artemisia dijadikan budak di kapal perang Yunani. Artemisia kecil selalu disiksa dan dimatap-matap oleh awak kapalnya, hingga pada akhirnya Artemisia dibuang di pinggir pelabuhan. Artemisia yang sekarat ditemukan oleh seorang utusan Persia. Lalu laki-laki itu pun mengajari ilmu bela diri kepadanya, yang membuat Artemisia menjadi perempuan cantik dan sadis. Dia menjadi kesayangan Raja Darius karena kemampuannya. Dan setelah itu, Artemisia pun mengatakan kepada si pemberontak itu jika ia memang berdarah Yunani, tapi jiwanya milik bangsa Persia. Dan tak lama kemudian, Artemisia dengan santuinya memenggal kepala si pemberontak itu dan menciumnya. Anjir. Wow, gelis-gelis tapi sadis guys. Lalu Artemisia melihat kepada seorang anak buah kapal, dan ia pun curiga tentang anak buah itu. Dengan instingnya, Artemisia memaksa si anak buah itu pun memperkenalkan siapa dirinya. Lalu si anak buah kapal itu yang bernama Skilias langsung menghantam pasukan Persia dengan pisaunya dan kabur ke dalam dasar laut. Dan dengan kejadian itu, Artemisia pun kesal karena di kapalnya ada seorang mata-mata dari Athena. Dan hari pun berganti, Themistokles yang sedang menunggu teman-temannya di sebuah rumah untuk mengadakan rapat. Akhirnya kedatangan temannya, si Skilias yang udah berhasil kabur dari kapal Persia. Dia datang bersama anaknya yang bernama Kalisto. Dan di sini mereka merencanakan sebuah rencana untuk menyerang pasukan Persia. Lalu Skilias pun mengatakan jika King Leonardis dari Sparta telah bergerak ke arah Thermopylae dengan membawa 300 pasukannya untuk melawan Gold King Xerxes. Dan sudah dipastikan pertahanan Yunani akan terancam. Lalu scene pun berpindah ke sebuah perkemahan, di mana di sini pasukan Yunani akan menyerang pasukan Persia. Di dasar laut Yunani yang tinggi, pertempuran pun dimulai. Dan dengan jurus L1 kotak segitiga, pasukan Yunani pun menghantam kapal Persia hingga hancur. Dan di sisi lain, Skilias bersama pasukan barbarnya lompat dari tebing yang tinggi dan langsung terjun bebas ke arah kapal-kapal Persia dan menghantam mereka dengan pedang dan senjata. Hingga pada akhirnya Jenderal Kasani, bawahan dari Artemisia, harus mati di pertempuran itu. Dan melihat hal ini membuat Artemisia pun kecewa dan mencari cara untuk mengalahkan pasukan Yunani. Dan akhirnya Artemisia pun mengirimkan utusannya, hingga pada akhirnya Themistokles pun pergi dengan jemputan kapal dari pasukan Persia. Dan sesampainya di sana, Themistokles disambut oleh senyum manja dari Artemisia. Lalu Themistokles pun diajak ke ruangan pribadi miliknya. Dan di sana Artemisia mengatakan jika pasukan Yunani akan segera hancur. Tapi Themistokles bukannya ciut mendengar hal itu. Dan akhirnya Artemisia pun menggunakan siasat yang lain, siasat kecantikan seorang perempuan cantik. Themistokles harus menghadapi rayuan maut Artemisia, dan Themistokles pun tak kuasa menahan godaan setan yang terkutuk. Akhirnya mereka pun baku hantam di tengah lautan Yunani yang sepi, hingga membuat pasukan Persia pun bingung. Kok perundingan perang ada son, dan ah. Dan setelah baku hantam itu pun, Artemisia mengajak Themistokles untuk bergabung dengan pasukannya dan memberikan kemerdekaan tanpa syarat pada Yunani. Tapi Themistokles pun menolak tawaran itu. Artemisia seketika menjadi murka karena servisnya sia-sia. Akhirnya Themistokles pergi meninggalkan kapal pasukan Persia itu, dan ia pun tahu jika ia telah membuat murka makhluk yang paling ganas di bumi Persia, dan itu akan membuatnya dalam bahaya besar. Dan benar saja, dengan kemurkaan tingkat nasional, Artemisia menyerang kembali bangsa Yunani esok harinya dengan strategi menumpahkan minyak ke dalam air dan menyemburkannya dengan api. Lalu Artemisia mengirim pasukan bunuh diri dan boom! Kapal Themistokles pun hancur terbakar. Artemisia yang melihat hal ini pun cuma senyum penuh dengan kepuasan karena mengira Themistokles sudah mati. Dan di sisi lain, Themistokles yang selamat dari tragedi itu justru melihat sahabatnya Skilias harus mati dalam pertempuran itu.
Dan tak lama kemudian, mereka pun kedatangan tamu, si pembawa pesan yang bernama Dexos, yang memberitahu jika King Leonardis dan 300 pasukannya mati oleh Xerxes. Dan setelah menerima kabar itu, Themistokles pun menyuruh pasukannya untuk bersembunyi ke tempat yang aman, dan dia akan pergi ke Athena untuk bertemu dengan utusan dari Persia. Dan sampainya di sana, Themistokles pun bertemu dengan Ephialtes yang membawa pedang milik King Leonardis. Dan Ephialtes pun memberitahu jika The God King Xerxes akan menghancurkan kota Yunani. Dan Themistokles pun memberitahu kepada si pembawa pesan itu jika mereka akan berperang habis-habisan melawan bangsa Persia. Dan setelah itu, Themistokles pun pergi menuju Sparta dan bertemu Queen Gorgo dan menyerahkan pedang milik suaminya itu. Lalu Themistokles pun mengajak Queen Gorgo dan bangsa Sparta untuk membalas dendam kepada Xerxes yang sudah membunuh suaminya itu. Dan di sisi lain, Ephialtes telah kembali dari Athena dan bertemu Xerxes. Ephialtes yang memberitahu jika Xerxes harus menyerang armada laut bangsa Yunani yang dipimpin oleh Themistokles di Teluk Salamis. Dan sementara itu, Artemisia yang menganggap Themistokles sudah mati langsung auto kaget dan langsung OTW ke Teluk Salamis untuk menggempur pasukan Yunani itu. Dan pertempuran pun dimulai. Bangsa Persia dan bangsa Yunani saling gempur habis-habisan. Themistokles yang berperang dengan menaiki kuda membantai satu persatu tentara Persia. Dan begitu pun Artemisia. Dia menghantam satu persatu pasukan Athena. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling lihat-lihatan. Themistokles langsung pergi dengan kudanya ke arah Artemisia. Dan di sini mereka pun saling baku hantam. Asli baku hantam yang beneran. Dan akhirnya Artemisia pun harus mati di tangan Themistokles. Dan sementara itu pasukan Sparta pun datang dari kejauhan untuk menyerang bangsa Persia. Dan akhirnya bangsa Sparta yang dipimpin oleh Queen Gorgo bergabung dengan Themistokles untuk menghabisi pasukan Persia. Dan film pun selesai. Ya, segitu dulu recap film hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan share, komen, apapun deh. Karena kita akan kembali lagi dengan film-film yang lainnya yang bikin tegang atas bawah. See you!